Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak dari Eskom MMMPD selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Cimanggu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan kurangnya pemahaman guru tentang model-model pembelajaran inovatif, Bapak? Baik, terkait dengan pembelajaran khususnya di SMK Muhammadiyah Cimanggung, kenapa guru-guru itu belum bisa memahami sepenuhnya tentang pembelajaran inovatif? Yang pertama adalah karena mereka mungkin tidak mau mencari referensi yang mendukung untuk pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, adanya miskomunikasi antara sesama warga pengajar terkait dengan pembelajaran itu sendiri, karena pada dasarnya saat ini kan sebetulnya kita membutuhkan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya Bapak. Menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan minimnya literasi guru mengenai model-model pembelajaran inovatif? Baik, literasi itu kan perlu dibiasakan ya. Ketika kita memang dari awal belum terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang menjadikan budaya, khususnya budaya belajar di sekolah kita ya, mereka tidak memahami bahwa literasi itu sebetulnya sangat dibutuhkan. Karena segala sesuatu kalau sudah diberikan atau dilakukan secara terbiasa dan kontinu, itu akan merubah karakter diri kita selaku guru, karakter anak-anak selaku peserta didik. Jadi secara otomatis ya literasi itu sangat dibutuhkan. Hanya saja kadang-kadang seorang guru itu belum bisa memahami apa tujuan literasi itu yang sebetulnya, begitu Bu. Selanjutnya ini lebih ke pelajaran matematika ya Bapak. Baik. Saya sendiri, menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan guru matematika masih mengajar menggunakan metode yang konvensional? Baik, Bu Yuliana kebetulan sebagai guru matematika di sini ya. Kita harus selalu berusaha dan berupaya untuk menyesuaikan dan adaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ketika sekarang mungkin kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang serba disrupsi, artinya kita disrupsi itu kan segala sesuatu itu akan berubah, akan terhenti karena memang perubahan gitu. Intinya sekarang kenapa kok misalkan guru matematika itu kok cara mengajarnya masih konvensional? Karena memang kita masih terpaku dengan pola-pola lama yang menurut kita mungkin metode seperti ini cukup bagus, kemudian materi ini, metode seperti ini kok bisa menambah kecerdasan peserta didik, padahal metode tersebut ya sudah dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini sudah ketinggalan. Artinya bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri walaupun di pelajaran matematika gitu. Intinya bagaimana caranya peserta didik itu bisa memahami dari maksud pembelajaran matematika, kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, serta media pendukung yang dipakai itu seperti apa. Gitu Pak. Iya. Terkait masalah-masalah tersebut Bapak, menurut Bapak sendiri apa sih solusinya? Solusi kita untuk saat ini, guru itu kan harus terus belajar ya. Artinya dengan sarana dan prasarana yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada seperti sekarang ini, kita harus bisa menyesuaikan diri, harus beradaptasi terlebih lagi sekarang dengan berbagai perkembangan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan ketinggalan. Dengan adanya kurikulum merdeka itu, anak diberikan kesempatan, artinya pembelajaran lebih tersentral kepada peserta didik. Jadi kita bagaimana caranya, apa sih yang diinginkan oleh peserta didik tersebut, apa sih yang diinginkan oleh mereka, sehingga kita guru hanya sebagai fasilitator. Intinya kita hanya memanfaatkan fasilitas yang ada, sarana yang ada sebagai fasilitas pendukung. Kemudian untuk pembelajaran itu sendiri silahkan murid itu lebih sebagai sentral. Jadi sentralnya adalah sebagai ada di peserta didik tersebut. Iya. Kita ke topik selanjutnya Bapak mengenai pemanfaatan teknologi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran?
Begini ya, jadi terkadang guru-guru sekarang itu masih terpaku dengan pola-pola lama ya. Intinya, dia tidak sadar bahwa sekarang itu ada perkembangan yang sangat dinamis, terutama perkembangan teknologi dan informasi terkait untuk eh, alat atau membantu manusia untuk memudahkan di dalam pembelajaran. Hanya saja kadang-kadang guru itu sudah nyaman dengan pola-pola atau metode yang sebelumnya, padahal perkembangan zaman itu sangat dinamis terus seperti itu, sehingga guru malas untuk belajar. Ya, makanya Bu Yuliana selaku guru matematika sendiri, mari coba kita sekarang bisa beradaptasi dengan perkembangan perubahan zaman sekarang, walaupun pelajaran matematika itu ya cenderung ditakuti oleh peserta didik, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi kita memberikan pelajaran bagaimana caranya mereka mencintai bahwa belajar matematika itu seperti layaknya kita mencintai seni. Kalau mereka sudah bisa mencintai seni tersebut, saya yakin mereka akan betah di dalam kelas, betah belajar, betah untuk beradaptasi, dan bahkan mungkin matematika juga bisa jadi pelajaran yang sangat menyenangkan bagi mereka. Jadi intinya seorang guru bagaimana caranya dalam pemanfaatan teknologi, mari sama-sama kita untuk belajar dan terus belajar dengan konten-konten yang ada, baik dari media apapun. Yang penting kan intinya adalah bagaimana caranya untuk memudahkan, memberikan pembelajaran kepada peserta didik tersebut. Oh, iya. Jadi ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya ya Bapak, guru kurang belajar. Pertanyaan yang terakhir sekaligus ini, apa yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru dalam penggunaan TIK, dan langsung saja nanti bagaimana solusinya menurut Bapak? Baik ya, jadi untuk guru kenapa kok tidak atau kurang memahami perkembangan TIK itu sendiri? Yang pertama adalah mungkin mereka tidak paham bahwa manfaat teknologi itu tidak begitu penting. Iya. Karena tadi saya katakan bahwa mereka sudah nyaman dengan pola-pola yang sebelumnya dengan pola-pola lama. Jadi mereka belum paham, padahal dengan TIK itu sendiri kita sangat terbantu sekali dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Kemudian untuk solusi-solusi yang ada, mari kita sama-sama dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, kita sudah harus mencoba, baik di dalam pembelajaran, di dalam kelas, maupun kita pembelajaran menggunakan e-learning. Kebetulan kita sudah menggunakan aplikasi, ada e-learning juga. Bagaimana caranya anak bisa betah dengan belajar melalui aplikasi tersebut. Kemudian sekarang ada konten, ada media, Merdeka Mengajar, silahkan dilaksanakan, diikuti, dibiasakan. Tadi di awal sudah dikatakan, apapun kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan itu kan dinamakan literasi. Kalau sudah menjadikan kebiasaan, maka kita akan terbiasa dengan menggunakan perkembangan teknologi itu sendiri. Merdeka Mengajar itu adalah solusi untuk saat ini, saya kira itu Bu Yuliana. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, SMK bisa hebat. Ya, terima kasih.